Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian anak-anakku? Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita terkait dengan pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Minggu kemarin kita sudah membahas pengaruh positif, sekarang kita akan membahas pengaruh negatif. Namun sebelum itu, mari untuk memulai pelajaran kita, mari kita membacakan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dari pembelajaran kita hari ini kita akan mendapatkan manfaat. Kemudian juga akan Ibu ingatkan terkait dengan masa pandemi COVID-19 ini, kita senantiasa menjaga protokol kesehatan dengan cara senantiasa memakai masker, kemudian menghindari kerumunan, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun pada air yang mengalir. Oke, kita mulai ya. Kita mulai ya, selingan ya, ini selingan, ini judul yang akan kita bahas hari ini, pengaruh negatif ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Seperti halnya pengaruh positif, pengaruh negatif pun kita bagi menjadi beberapa aspek, karena aspek yang kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari ini ada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan hukum, pertahanan, dan keamanan. Kita akan membahasnya atau membaginya bahwa negatif ini ke dalam aspek-aspek yang kita jalankan pada kehidupan kita. Yang pertama, aspek politik. Nah, aspek politik ini pengaruh negatifnya di antaranya adalah keterbukaan, kebebasan yang disalahartikan oleh masyarakat. Artinya begini, kemajuan IPTEK ya, sementara ini mampu meyakinkan sebagian masyarakat bahwa paham yang datang dari luar, contohnya paham liberalisme, itu akan memakmurkan, akan memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya. Padahal kalau kita kaji, kalau kita pahami ideologi yang kita anut atau paham yang kita anut itu sesuai dengan dasar negara kita, yaitu Pancasila, di mana paham liberalis itu tidak mungkin cocok tumbuh dan berkembang di negara kita. Karena apa? Kita tahu bahwa negara kita ini berbeda dengan negara yang lain dengan keanekaragamannya, letak geografisnya. Kita hanya bisa dipersatukan dengan satu ideologi, yaitu ideologi Pancasila. Jadi paham ini, paham liberalis ini, ya, paham yang mungkin kita lihat, kita dengar, berkaitan dengan keterbukaan, berkaitan dengan kebebasan, akan disalahartikan oleh sebagian masyarakat yang tidak paham dengan ideologi yang kita anut, itu ideologi Pancasila. Ya, mereka memahaminya kalau liberalisme itu akan bisa memajukan, akan bisa memakmurkan negara kesatuan Republik Indonesia. Padahal itu justru akan memecah belahkan daripada kesatuan dan persatuan negara Indonesia. Yang kedua, munculnya gerakan radikalisme dan terorisme. Ya, ini juga pengaruh IPTEK. Mereka yang mereka yang mempunyai paham radikalisme atau mereka yang terorisme itu mereka yang menguasai IPTEK dengan salah mengartikan atau salah memahaminya. Ini aspek politik. Aspek politik, pengaruh negatif dari aspek politik ini akan menimbulkan anarkis, akan menimbulkan kekacauan di negara kesatuan Republik Indonesia. Maka dari itu kita harus bisa mampu memahaminya pengaruh dari ilmu dan teknologi ini, sehingga kita bisa
menggunakan teknologi ini menjadi pengaruh yang positif. Berikutnya aspek ekonomi. Aspek ekonomi di antaranya pengaruh negatifnya Indonesia dibanjiri oleh produk atau barang-barang dari luar negeri tanpa batas. Dengan adanya pasar bebas, ya kalau kita tidak mampu bersaing, kalau kita tidak menggunakan teknologi, tidak pandai menggunakan teknologi, kita akan jauh tertinggal. Karena apa? Produk daripada luar negeri itu lebih bagus dan harga bisa bersaing, bahkan mungkin bisa lebih murah, sehingga orang-orang Indonesia akan berpaling kepada produk-produk luar dan produk-produk dalam akan ditinggalkannya. Ini pengaruh, ada aspek ekonomi dari pengaruh negatif ilmu pengetahuan dan teknologi. Penanaman modal asing sehingga perekonomian akan dikuasai oleh orang asing. Indonesia banyak dilirik, Indonesia negara kaya. Kalau kita tidak mampu menggunakan ilmu dan pengetahuan teknologi, orang-orang asing yang menanamkan modal di sini atau investasi itu akan menjajah kita secara ekonomi. Timbulnya kesenjangan sosial. Ya. Kemudian ekonomi ditentukan oleh pasar, pemerintah hanya sebagai regulator atau sebagai pengatur ekonomi. Koperasi semakin sulit berkembang, penyerapan tenaga kerja dengan pola padat karya makin ditinggalkan. Karena persaingan, karena mudahnya orang-orang asing masuk ke Indonesia, mungkin ini akan terjadi. Ya, ini dampak negatif daripada aspek ekonomi. Ya. Yang berikutnya adalah aspek sosial budaya. Bagaimana dengan aspek sosial budaya? Munculnya gaya konsumtif, selalu mengkonsumsi barang-barang luar negeri. Ya, sekarang ada pasar yang namanya pasar online, semuanya bisa dilakukan transaksi secara online. Mata kita dimanjakan dengan berbagai produk dengan model-model yang bagus. Itu akan memunculkan gaya hidup konsumtif. Kalau kita tidak mampu menahan diri, ini akan terjadi munculnya sifat hedonisme. Apa itu hedonisme? Hedonisme itu kenikmatan pribadi dianggap sebagai suatu nilai gaya hidup tertinggi. Hedonisme sekarang sudah mulai banyak, sudah mulai marak munculnya sifat hedonisme. Ini karena memang kita tidak bisa memanfaatkan teknologi secara baik dan benar. Adanya sikap individualisme. Bagaimana dengan sikap individualisme? Karena teknologi, orang tidak akan mampu atau orang tidak sudah tidak mempedulikan tetangganya lagi, karena lebih banyak dia hidup di dalam rumah, tidak keluar, misalkan dengan fasilitas rumahnya, internet dan lain sebagainya. Nah, itu akan memunculkan gaya sikap individualisme. Kesenjangan sosial antara miskin dan kaya ini akan terlihat sekali dari aspek sosial budaya, manakala ilmu pengetahuan dan teknologi kita manfaatkan atau kita gunakan sebagaimana mestinya. Munculnya gaya westernisasi, memudarnya semangat gotong royong, kepedulian, solidaritas dan kesetiakawanan. Nah, itu juga merupakan pengaruh daripada ilmu pengetahuan dan teknologi. Tentunya pengaruh negatif, ya. Lunturnya nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pengaruh-pengaruh dari luar, karena sosial budaya ini kita melihat tayangan-tayangan TV tanpa bisa menyaringnya, itu akan memunculkan sikap-sikap yang sudah tadi saya sebutkan. Yang terakhir, ini adalah aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. Apa saja timbulnya tindakan anarkis dari masyarakat? Tadi itu bisa dimunculkan dari aspek politik dengan kebebasan tanpa melihat aturan. Itu akan memunculkan sifat anarkis. Demokratisasi tadi juga itu akan demokratisasi yang tidak sesuai dengan Pancasila, tidak sesuai dengan ideologi kita, itu juga akan memunculkan sifat anarkis. Berkurangnya peran masyarakat dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kedaulatan negara. Demikian aspek 4 aspek dalam kehidupan kita berkaitan dengan pengaruh